Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Yundari dengan NIM 2104379 dan teman saya Anggun Kemala dengan NIM 2104302 dan Agesti Hutri dengan NIM 2104369 akan mempresentasikan soal dengan tiga metode. Dengan metode yang pertama yang akan dijelaskan oleh Anggun Kemala yaitu tentang metode FVTPL PSAK nomor 71. Dipersilakan kepada Anggun untuk memperjelas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Kemala, di sini akan mencoba menjelaskan tentang metode FITPL PSAK 71. Eh, pada transaksi tanggal 5 bulan 6 2020 dibeli 8 juta lembar saham biasa PT Tiga Saudara dengan harga 40 per lembar. Nilai nominal saham biasanya 12, biaya transaksi 6 juta. Untuk tanggal 5 bulan 6, pembelian saham biasa 8 juta per lembar dikali 40. Maka didapatkan jurnal aset keuangan FVTPL sebesar 320 juta diperoleh dari 8 juta dikali 40, beban transaksi 6 juta, dan kas dan banknya dikredit sebesar 326 juta. Untuk transaksi tanggal 7 bulan 8 2020, PT Saudara membeli lagi seharga 3 juta lembar dengan harga 25 per lembar. Biaya transaksi sebesar 2 juta. Maka jurnal yang diperoleh yaitu aset keuangan FVTPL sebesar 75 juta diperoleh dari 3 juta dikali 25 dan beban transaksi 2 juta. Kemudian diperoleh kas dan bank sebesar 77 juta di kredit. Untuk transaksi pada tanggal 31 Desember, nilai wajarnya sebesar 35. Nilai wajarnya diperoleh 11 juta ini dari pembelian pada tanggal 7 bulan 8 dan tanggal 5 bulan 6. Kemudian 11 juta dikali 35 dapat diperoleh sebesar 385 juta. Nilai tercatat 395 juta ini diperoleh dari aset keuangan FVTPL pada tanggal 5 bulan 6 2020 ditambah dengan aset keuangan FVTPL pada tanggal 7 bulan 8 2020. Karena nilai wajarnya lebih kecil dibanding nilai tercatat, maka kita memperoleh kerugian sebesar 10 juta. Maka jurnal yang diperoleh adalah aset keuangan FVTPL di debit minus 10 juta dan kerugian pemilikan yang belum direalisasikan sebesar 10 juta di kredit. Untuk transaksi pada tanggal 2 bulan 4 2021, PT Saudara mengumumkan laba bersih sebesar 200 juta dan penghasilan komprehensif lainnya sebesar 20 juta. Pada tanggal tersebut tidak didapatkan jurnal sehingga dapat no entry. Kemudian pada tanggal 12 bulan 4 diumumkan pembagian dividen sebesar 6 lembar untuk saham biasa yang beredar. Saham biasa yang beredarnya sebesar 11 juta dan pada tanggal 15 bulan 4 2021 akan dibayarkan pada tanggal 1 bulan 5 2021. Jurnal yang diperoleh yaitu pengumuman dividen pada tanggal 12 bulan 4 2021 sebesar piutang dividen 11 juta dikali 6 diperoleh 66 juta dan pendapatan dividen di kredit sebesar 66 juta. Untuk tanggal 15 bulan 4 2021 tidak ditemukan jurnal atau no entry. Kemudian untuk tanggal 1 bulan 5 dilakukan pembayaran dan penerimaan dividen sebesar kas dan banknya 66 juta diperoleh dari 11 juta dikali 6 dan piutang dividen sebesar 66 juta. Kemudian untuk transaksi pada tanggal 18 bulan 5 2021 dijual saham biasa PT Tiga Saudara sebesar 3 juta lembar dengan harga 30 per lembar. Harga jualnya yaitu 3 juta dikali 30 diperoleh 90 juta. Nilai tercatat
3/11 itu yang dijual 3 juta dari 11 juta saham total kita dikali 385 juta diperoleh sebesar 288.750.000. Maka kita memperoleh kerugian sebesar minus 198.750.000. Jurnal yang didapat yaitu kas dan bank 90 juta, aset keuangan FVTPL sebesar 288.750.000 dan kerugian penjualan saham biasa PT Tiga Saudara sebesar minus 198.750.000. Itu tuh minus tuh kok membaca kerugian, Bun? Iya. Baik, selanjutnya metode FOCI, opsi OCI PS akan F71 yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Agesti Lutri. Dipersilakan kepada Agesti untuk menjelaskannya. Baiklah, saya Agesti Lutri dengan NIM 2104369 ingin menjelaskan dengan metode FOCI. Yang pertama yaitu transaksi pada tanggal 5 bulan 6 2020 dibeli 8 juta lembar saham PT Tiga Saudara dengan harga 40 per lembar. Jurnalnya yaitu aset keuangan FVOCI 326 juta dan kas dan bank 360 juta didapat dari 8 juta lembar dikali 40 rupiah ditambah dengan beban transaksi. Pada tanggal 7 bulan 8 2020, PT Tiga Saudara membeli lagi seharga 3 juta lembar dengan harga 25 per lembar. Jurnalnya yaitu aset keuangan FVOCI 77 juta didapat dari 3 juta lembar saham dikali 25 rupiah ditambah dengan beban transaksi sebesar 2 juta rupiah. Kas dan bank dikredit sama dengan aset keuangan FVOCI 77 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai wajarnya sebesar 11 juta. Jumlah dari pembelian saham pada tanggal 5 bulan 6 2020 dan 7 bulan 8 2020. Dikali dengan 35 rupiah didapat 385 juta. Nilai tercatatnya yaitu pembelian pada tanggal 5 bulan 6 2020 dijumlahkan dengan pembelian saham pada tanggal 7 bulan 8 2020. Sehingga didapat 403 juta rupiah. Karena nilai wajar lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang tercatat, maka didapatkan kerugian kepemilikan sebesar minus 18 juta rupiah. Jurnalnya yaitu aset keuangan FVOCI min 18 juta rupiah dan keuntungan pemilikan yang belum terrealisasikan minus 18 juta rupiah. Untuk tanggal 2 bulan 4 2021 tidak terdapat jurnal. Pada tanggal 12 bulan 4 2021 diumumkan pembagian dividen sebesar 6 lembar untuk saham yang beredar. Jurnalnya yaitu pengumuman dividen. Piutang dividen sebanyak 11 juta dikali 6 sama dengan 66 juta rupiah dan pendapatan dividen dikredit sebesar 66 juta rupiah. Untuk tanggal 15 bulan 4 2021 tidak terdapat jurnal. Dan pada tanggal 1 bulan 5 2021 akan dibayarkan dividen sebesar 66 juta rupiah. Dan jurnalnya itu kas dan bank didebit sebesar 66 juta rupiah dan piutang dividen dikredit sebesar 66 juta rupiah. Pada tanggal 18 bulan 5 2021 dijual saham PT Tiga Saudara sebesar 3 juta lembar dengan harga 30 per lembar. Harga jualnya yaitu 3 juta dikali 30 rupiah didapatkan 90 juta rupiah. Nilai yang tercatatnya 3/11 dikali dengan nilai wajar 385 juta didapat 288.750.000. Maka didapatkan kerugian sebesar 198.750.000.
Jurnalnya yaitu kas dan bank di debit sebesar 90 juta rupiah dan aset keuangan FVOCI di kredit sebesar 288.750.000 dan rugi penjualan saham PT Tiga Saudara sebesar minus 198.750.000. Baik, selanjutnya metode yang terakhir yaitu metode ekuitas PSAK 15 investasi pada entitas asosiasi. Pada tanggal 5 bulan 6 2020 dibeli 8 juta lembar saham biasa PT Tiga Saudara dengan harga Rp40 per lembar. Dengan nilai nominal saham biasa seharga Rp12, biaya transaksi 6 juta. Ayat jurnal pada tanggal 5 bulan 6 2020 yaitu pembelian saham biasa 8 juta lembar seharga Rp40 dengan jurnal investasi pada entitas asosiasi sebesar 326 juta di debit. Dapatnya dari 8 juta lembar saham dikali dengan harga Rp40 ditambah dengan beban transaksi seharga 2 juta. Maka didapatkan 326 juta di debit. Dan kas dan banknya terdapat di kredit seharga 326 juta rupiah. Pada tanggal 7 bulan 8 2020, PT Tiga Saudara membeli lagi seharga 3 juta lembar dengan harga Rp25 per lembar. Biaya transaksinya sebesar 2 juta. Jurnalnya yaitu investasi pada entitas asosiasi sebesar 77 juta didapat dari 3 juta lembar saham dikali dengan Rp25 ditambah dengan beban transaksi 2 juta. Maka terletak pada debit sebesar 77 juta rupiah dan kas dan bank terdapat di kredit sebesar 77 juta. Pada tanggal 31 bulan 12 2020 tidak ada penyesuaian nilai wajar. Dilanjut pada jurnal tanggal 2 bulan 4 2021, PT Tiga Saudara mengumumkan laba bersih sebesar 200 juta dan penghasilan komprehensif lainnya sebesar 20 juta. Maka pengumuman laba dan penghasilan komprehensif entitas asosiasi pemilikan yaitu 11/14 dikali 100% dapatnya 78%. 11 yaitu dari jumlah saham yang dijual dan 14 adalah saham yang beredar. Maka jurnalnya investasi pada entitas asosiasi sebesar 171.600.000 di debit dan di kreditnya yaitu bagian laba dari entitas asosiasi 78% dikali 200 juta. 200 juta dari laba bersih yaitu di kredit 156 juta rupiah. Bagian OCI dan entitas asosiasi 78% dikali 20 juta, 20 juta dari laba komprehensif lainnya, yaitu di kredit sebesar 15.600.000 rupiah. Pada tanggal 12 bulan 4 2021 diumumkan pembagian dividen sebesar Rp6 per lembar. Dan untuk saham biasa yang beredar per 15 bulan 4 2021 dan akan dibayarkan pada tanggal 1 bulan 5 2021. Jurnalnya yaitu pengumuman dividen, piutang dividen 11 juta dikali Rp6, maka dapat hasilnya 66 juta letaknya di debit, dan investasi pada entitas asosiasi terdapat di kredit sebesar 66 juta rupiah. Pada tanggal 15 bulan 4 2021 tidak terdapat jurnal, maka dibuat pada jurnal itu no entry. Selanjutnya tanggal 1 bulan 5 2021, jurnal penerimaan dividen yaitu kas dan bank 66 juta di debit dan piutang dividen 66 juta di kredit. Pada tanggal 18 bulan 5 2021 dijual saham biasa PT Tiga Saudara sebesar 3 juta lembar dengan harga Rp30 per lembar. Maka jurnalnya yaitu harga jual 3 juta dikali harga beli Rp30, maka dapat di kredit 90 juta rupiah. Nilai tercatatnya 326 juta ditambah 77 juta ditambah dengan 171,6 juta dikurang 66 juta rupiah dikali dengan 3/11, maka dapat hasilnya di kredit sebesar 138.709,90 rupiah,91. Dikarenakan harga jual lebih kecil dari harga nilai dikarenakan harga jual lebih kecil dari nilai tercatat, maka kita mengalami kerugian dengan kredit Rp48.709,90 rupiah,91. Maka jurnalnya kas dan bank terletak pada debit 90 juta dan di kreditnya investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp138.709,91 dan beban kerugiannya yaitu minus Rp48.709,90 rupiah,91.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.